Nama saya Rahmiwati Isdiko, NIM 181022067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan jenis-jenis penelitian, kuantitatif, menyebutkan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, menyebutkan ciri-ciri penelitian kuantitatif, menjelaskan mengenai etika penelitian, menjelaskan apa itu penelitian eksperimen, menjelaskan apa itu hipotesis, kriteria dan jenis-jenis hipotesis, dan bagaimana cara menguji hipotesis. Bagian pertama, penggolongan penelitian. 1. Berdasarkan paradigma atau pendekatan, yaitu penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan. Kedua, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti. 2. Berdasarkan fungsi dan tujuan. Pertama, penelitian dasar, yaitu penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian harapan, yaitu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, penelitian evaluasi, yaitu prosedur ilmiah yang sistematis untuk mengukur hasil proyek. Yang keempat, penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan. 3. Berdasarkan jenis metode. Pertama, survei korelasional, yaitu untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel. 2. Survei komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. 3. Eksperimen, yaitu suatu set tindakan dan pengamatan. 4. Action research, yaitu suatu riset sosial terapan. 5. Ground research, yaitu metodologi penelitian kuantitatif yang menekankan penemuan teori dari data empirik. Selanjutnya bagian kedua, penggolongan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hubungan antara dua aspek situasi. Yang kedua, penelitian korelasional, yaitu untuk menemukan atau menetapkan keberadaan suatu hubungan. Yang ketiga, penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang menjelaskan mengeksplorasi suatu fenomena untuk mengetahui kemungkinan dilakukannya penelitian tertentu. Bagian 3, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti menggunakan peneliti sebagai instrumen, sedangkan penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti menggunakan instrumen-instrumen formal standar yang bersifat mengukur. Bagian 4, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Pertama, mementingkan pandangan orang lain. Kedua, menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ketiga, bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. 4. Memulai dengan teori dan hipotesis. 5. Analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Bagian 5, etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Bagian 6, penelitian eksperimen adalah merupakan metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Bagian 7, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bagian 8, kriteria hipotesis. Pertama, harus disusun spesifik dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kedua, harus dilandaskan argumentasi yang kuat. Yang ketiga, harus dapat diuji dan diukur. Keempat, harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Kelima, harus konsisten dengan teori-teori yang ada. Keenam, harus disusun sedemikian rupa. Ketujuh, harus bebas nilai. Bagian 8, jenis-jenis hipotesis. Pertama, dilihat dari kategori rumusannya, yaitu hipotesis nihil atau HO dan hipotesis alternatif HA. 2. Dilihat dari sifat variabel yang akan diuji, yaitu hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan. Yang ketiga, dilihat dari kelulusan atau lingkup variabel yang akan diuji, yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Bagian ke-9 atau bagian yang terakhir, cara menguji hipotesis. Yang pertama, tentukan parameter yang akan diuji. Kedua, tentukan hipotesis 0.
H0, HO. 3. Tentukan hipotesis alternatif H1. 4. Tentukan A. 5. Pilihan statistik yang tepat. 6. Tentukan daerah penolakan. 7. Hitunglah statistik uji. 8. Putuskan apakah hipotesis 0 atau H0 ditolak atau tidak. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.